Jadi harus bermimpi. Kalau ketika kita nggak mimpi, ya apa yang akan kita lakukan? Mimpi aja nggak punya kok. Oke, hari ini kita masih dalam suasana asik ini. Kedatangan senior yang cukup terkenal ini di level Jawa Barat, aktivis nasional juga. Bu Syifa, saya panggilnya biasanya apa? Yang enak aja boleh. Panggilan apa aja, gak masalah. Nah, saya biasanya panggilnya Mbak Yu. Ini Siap. satu-satunya orang yang panggil Mbak Yu. Biasanya panggilnya Bunda Syifa, Bu Syifa, itu Mbak Yu. Selamat datang di podcast kita kali ini. Saya ingin banyak hal mendengar nih dari sosok aktivis perempuan. Biasanya kalau aktivis laki-laki sih saya bilang masih sudah terlalu banyak. Kalau saya kan senang melihat aktivis perempuan yang memang memiliki karakter. Nah, Bu Syifa sendiri ini sebenarnya backgroundnya dari mana ini bisa menjadi seorang aktivis ini? Mbak Yuku ini. Oke. Selamat pagi semuanya. Ya. Oh boleh. Selamat pagi semuanya. Di hari yang cerah ini semoga mengawali aktivitas kita juga dengan penuh optimisme. Iya, harus membangun optimisme itu. Harus, ya. Semangat hidup itu dimulai dengan optimisme. Betul. Kang Aris, senang sekali aku diundang dalam acara Ngobrol santai aja. Kita ngobrol santai, oke. Pastinya kita ngobrol santai. Nanti bukan podcast resmi. Kita ngobrol santai. Tapi ada isinya dong, gitu, santai-santai berisi. Oke, kalau Kang Aris tadi nanya background aktivis saya, memang dari SMA itu saya sudah memulai aktivitas saya sebagai pekerja sosial. Di antaranya satu, saya aktif di sebagai relawan di Sekolah Wiataguna. Kalau Kang Aris tahu, Sekolah Wiataguna itu sekolah tunarungu tertua di Jawa Barat. Itu di Wiataguna. Nah, dulu yang di Pajajaran. Yang di Pajajaran. Nah, aktivitas itu memang senang saya lakukan. Mungkin memang saya dilahirkan juga untuk menjadi bagian dari menjadi bagian dari pekerjaan yang memang sudah walau alam mungkin memang sudah ditiupkan ruhnya itu bersama-sama gitu kan. Mungkin passionnya ya, di dunia, memang dari sosial itu. Memang betul. Jadi saya pertama kali sebagai aktivis pada saat itu di Wiataguna, tugas aku tuh sederhana. Apa itu kalau boleh tahu itu? Jadi hanya membacakan. Jadi para siswa itu kalau mau ujian dia ingin dibacakan soal atau contoh soal dan lain sebagainya. Relawan. Bukan tenaga pengajar. Bukan relawan, kita relawan. Nah, jadi saya ngambil beberapa grup kecil. Nah, nanti kita bacakan bersama-sama, tanya jawab, latihan menjawab soal. Kemudian selain itu juga menemani dia berolahraga. Jadi itu yang berkesan dalam hidup saya. Sehingga ada satu siswa, saya lupa namanya, yang dia kalau yang saya nggak mau, yang bukan saya yang bacain, dia nggak mau. Saya pengen kakak Syifa, gitu ceritanya. Iya, insya Allah. Nah, itulah awalnya. Jadi berawal dari aktivitas sosial. Ya. Di sana. Ini kan keren ya, kalau Bu Syifa ini aku lihat itu pernah aktif di dunia politik, kemudian juga beberapa kali dalam sebuah pertarungan politik itu betul-betul totali gitu. Apakah sifat totali itu memang sudah terbentuk dari
biasanya kan pembentukan karakter ini Yes. biasanya dari ruang lingkup yang paling Ya. kecil, dari keluarga. Ini ada Betul. cerita nggak nih Pasti. pembentukan karakter dari Pasti. keluarga seperti Itu apa? betul. Usia golden age ya. Betul. Itu memang sangat berpengaruh dalam perkembangan aktivitas kehidupan saya selanjutnya. Jadi saya dibesarkan dalam lingkungan militer. Ayah saya seorang Auri ya, di Auri. Solo ya, Solo juga ya. Ayah lama berdinas di Madiun, Panu Maiswayudi. Iya. Oke. Tapi saya lahir di Bandung karena kebetulan ayah waktu itu saya lahir di Bandung karena ayah waktu itu bertugas di Lanu Soleman. Ya. Lanu Soleman Soreang. Soreang ya. Di Lanu Soreang. Nah, disitulah Pendidikan militer ya. disitulah saya dididik dalam lingkungan disiplin militer. Satu. Kedua, kebetulan ayah juga seorang keturunan ulama. Di samping militer ada sisi, Ya. sisi religiusnya. Ya, di situ. jadi memang saya dibentuk dengan masa kecil yang amat sangat indah. Amat sangat indah itu apa? Di situ ada kombinasi antara disiplin ketentaraan, tetapi kedua juga ayah sebagai ya kalau boleh ruang lingkup pesantren atau hanya ruang lingkup komplek yang di situ memang kayak model kauman gitunya, kompleks santri ya. Enggak. Bukan. Kebetulan pada saat masa kecil saya itu saya tumbuh di daerah di lingkungan sekuler. Justru dari orang sekuler Ya. ya. Lingkungan kami sekuler. Luar biasa. Karena di situ kalau Madiun semua sudah tahu peristiwa nasional yang terjadi di Madiun ya. Ingat 48, tahun 48. No, yang 65. Yang 65 malah. Ya, yang 65. PKI meletusnya PKI di Madiun itu kan 65. Bukan yang 48. No, yang kedua ini yang 65. Jadi Yang letusan yang kedua. Kalau Ya. letusan yang pertama kan 48. Yang pertama belum lahir saya. Oh, belum. 48 ya, 65 Ya. itu udah ya. Dari 65 itu efeknya itu masih terasa ketika saya ada SD lah, sekitar SD itu sekitar tahun 70-an. Itu artinya efek dari peristiwa tersebut itu masih sangat kental terasa. Contohnya misalnya, kalau kita sebagai umat Islam setiap malam Jumat itu kita misalnya pengajian, yasinan dan lain sebagainya. Di daerah itu tidak. Setiap malam Jumat itu dia itu sengaja berkumpul di satu pohon beringin. Oh, masih kejauhan ya model. Pohon beringin di situ kita ritualnya malam Jumat itu seperti itu. Masih berlaku itu ya. Iya. Jadi ada 2 pohon beringin besar di kampung itu yang saya ingat dan tidak pernah saya lupakan. Setiap malam Minggu itu bukan ritualnya pengajian, tapi ritualnya mereka mohon maaf di situ kita ada menari-nari, terus kemudian minum-minum dan sebagainya. Artinya sisi pengalaman sosial ini juga saya pikir komplit juga ya, hidup di kalangan militer, disiplin militer, kemudian ada pendidikan religius dari keturunan ayah, tapi juga hidup di ruang lingkup yang sekuler. Artinya tiga karakter yang membentuk ya. Disitulah muncul nggak itu waktu kecil itu apa sih saya harus memilih dalam pembentukan karakter diri saya yang paling tepat dengan saya pada saat kecil apa cita-citamu apa gitu. Saya berterima kasih kepada seorang ayah saya yang dia mampu meracik satu formula mendidik anak, di mana anak dibesarkan di dalam ranah militer, tetapi dia juga ayah saya juga kamu harus bergaul dengan anak kampung. Artinya diberikan kebebasan ya. Maka ayahku memilih militer yang moderat kan. Ya, ayahku memilih untuk tidak menyekolahkan saya di sekolah yang disediakan oleh instansi. Jadi ayah ingin melepas saya di kampung. Kamu harus bersosialisasi. Kamu memang anak militer, tapi kamu harus tahu bahwa kehidupan itu tidak seperti tempurung. Nah, ini soal tempurung. Aku agak penasaran, Pak. Yuki ini kan memang, jadi banyak yang belum tahu Bu Siva ini dengan karakter yang begini ini apa namanya. Saya pikir bukan sesuatu hal yang tiba-tiba, karena memang pengalaman Bu Siva ini banyak yang belum tahu, Pak. Bu Siva itu udah malang melintang di 32 negara. Saya pikir kalau
aku mbok yo sekali-kali diajarin bahasamu apa gitu. Dari 32 negara ini kan pasti ada nih, ada beberapa bahasa dari negara. Artinya begini, bukan sekedar bahasanya. Artinya cara pandang, cara berpikir, membuka wawasan itu tidak hanya berpikir pada sekup yang hanya batok dalam katak dalam tempurung. Hanya itu saja. Artinya ketika seorang aktivis perempuan macam Mbak Yuku ini, Bu Siva ini pasti memiliki frame berpikir yang memang akan berbeda dengan orang lain. Nah, sebenarnya dari 32 negara itu pengalaman-pengalaman yang diambil, kebetulan ini 32 negara sudah dijelajahi. Nah, itu ceritanya bagaimana dan apa sih yang bisa diambil dari culture ya, kalau saya mengatakan bahwa kalau orang sekarang mungkin kearifan lokal. Kearifan lokal dari sebuah negara itu yang kemudian menjadikan wawasan Bu Siva ini pasti membuat frame berpikirnya berbeda dengan yang lain. Nah, itu bagaimana ini? Pengalamannya bagaimana? Cerita dong. Kita ngelompat ya dari pengalaman jadi aktivis sosial, kita ngelompat ke lompat. Karena kalau kita bahas berurutan ini dengan beliau ini nggak akan habis dalam waktu 2 hari, nggak akan habis untuk bahkan dalam kalau harus dituangkan itu mungkin harus dalam 6 jilid buku. 6 jilid. Luar biasa. Harus 6 jilid buku itu. Ya, nih cerita. Okay. Sahabat-sahabat semuanya. Jadi begini, sahabatku yang dirahmati Allah semuanya, saya memilih, tapi saya juga bukan terpaksa memilih. Karena menurut saya itu bukan pilihan. Hidup harus dijalani. Belajar itu harus dengan 2 cara. Cara yang murah adalah belajar dari pengalaman orang lain. Aku tak belajar dari pengalaman orang lain aja. Itu cara yang paling murah. The best teacher, experience is the best teacher. Gitu betul. Ya. Tapi cara yang paling mahal adalah dengan ditebus dengan pengalaman sendiri. Pengalaman pribadi. Ya. Itu cara yang paling mahal. Kalau mau murah, ikutin aja lah. Dulu Siva begini ikutin aja. Pengalaman orang. Tetapi cara yang paling mahal adalah kita harus tebus dengan pengalaman kita sendiri. Great juga ya. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Yes. Tapi yang paling terbaik adalah pengalaman diri sendiri. Iya. Keren. Itu ya, buat kita semuanya. Bahwa guru yang terbaik adalah pengalaman hidup diri kita sendiri. Keren. Satu. Oke. Nah, terkait dengan aktivitas pekerjaan saya ya, sehingga membawa saya berkeliling ke sekian puluh negara. 32 negara. Ya, 32 negara. Ada dalam catatan saya 32 negara itu. Ya, 32 negara. Nah, tentu itu melalui sebuah proses yang tidak mudah. Tidak mudah, sama sekali tidak mudah. Kita harus melewati hal-hal yang di luar kebiasaan. Di luar kebiasaan. Karena untuk menjadi luar biasa, kadang-kadang kita juga harus melalui dengan berani keluar dari zona kebiasaan. Oke. Nah, bekal pertama saya itu adalah bahasa Inggris. Bekal pertama untuk meningkatkan confidence kita, bahasa itu adalah bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris adalah bahasa pertama yang saya tekuni. Nah, kebetulan saya sempat kuliah di Akademi Bahasa Asing di ABA ya, kalau dulu ABA. Nah, tapi uniknya saya tidak mengambil jurusan bahasa Inggris. Saya mengambil jurusan bahasa Perancis. Nih, di Akademi Bahasa Asing. Di waktu yang sama, saya kuliah di Akademi Pariwisata. Jadi saya 2 kuliah nih. Saya agak bingung juga ya. Dari di aktivis sosialnya begitu, di pariwisata, ini memang kayaknya orang lapangan. Ini pasti karakter orang lapangan. Ya. Benar. Nah, ya, lanjut. Jadi saya mengcombine karena dulu sekolah itu hobi menurut saya. Dan bahasa juga memang hobi saya. Sekolah hobi, tapi belajar
kewajiban. Kalau sekolah hobi boleh, tapi belajar kewajiban. Nah, oke. Kebetulan saya punya ayah yang membebaskan, memberikan pilihan, masa depanmu tuh kamu yang akan mempersiapkan. Nah, jadi meskipun saya orang tua itu sempat ingin saya jadi meneruskan karir orang tua sebagai wanita angkatan udara atau WARA. Nah, saat itu ayah bercita-cita salah satu anaknya pengenlah mengikuti jejak di militer. Oke. Cuman waktu itu saya kurang tertarik dan kebetulan fisik saya itu terlalu kecil pada saat itu. Kecil cabai rawit. Jadi saya merasa nggak confident dan memang saya belum ada panggilan ke sana. Panggilan saya memang satu, saya bagaimana caranya bisa berkeliling dunia. Kalau berbicara cita-cita. Dan akhirnya terpenuhi. Terpenuhi. Karena yang penting adalah kita itu harus berani bermimpi dulu. Jadi harus bermimpi. Kalau ketika kita nggak mimpi, ya apa yang akan kita lakukan? Mimpi aja nggak punya kok. Ya tapi membangunnya mimpi jangan cukup dengan tidur. Oh iya, biar nggak bisa. Betul, mimpi itu akan ada kalau tidur. Tapi kalau kebanyakan tidur, ya. kebanyakan tidur mimpinya beda. Mimpi buruk nanti lama-lama. Oke, jadi gini Kang Aris. Jadi saya combine karena memang saya menyukai. Jadi saya menyukai dunia pariwisata dan saya menyukai pariwisata tentu dong harus ditunjang dengan bahasa. Betul. Itu udah otomatis. Betul. Nah akhirnya tahun berapa ya? Setahun 82. Tahun 82 ya. Saya masih berumur berapa ya? Baru 5 tahun lah. 82 itu 5 tahun. Masih cilik banget aku. Oke. Disitulah di pariwisata, di Akademi Pariwisata sekarang menjadi Sekolah Tinggi Pariwisata, saya mulai mengenal bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara mempraktekkan bahasa Inggris kita. Karena bahasa tanpa praktis itu sepertinya nggak akan ada gunanya. Apalagi nggak pernah dipakai. Lupa. Ya itu dia. Nah, jadi ingat waktu pada saat itu ini awal-awal saya mempraktekkan bahasa Inggris saya. Saya ingat pada saat itu ketika one day tour. Jadi kita ada praktek untuk menjadi guide ya waktu itu. Nah, kebetulan memang kita sengaja harus berkomunikasi dengan orang asing. Nah, ingat pada saat itu hal yang membuat saya terus terpacu. Saya ingat waktu itu ada seorang asing, saya nggak tahu dari mana, dia itu belum tahu caranya masang mosquito roll, obat nyamuk bakar. Obat nyamuk bakar kan, dulu belum ada obat nyamuk semprot dan yang lainnya, hanya obat nyamuk bakar. Nah, dia itu memasangkan dua-duanya kan enggak, kan dilengket. Dia dibuka tapi ditaruh di jempolnya, di jempol kakinya. Karena dia nggak tahu bagaimana sih caranya menempatkan posisi ini tuh di mana. Sedangkan kita secara tradisional kita pakai kertas dilipat-lipat, taruh di situ kan. Nah, saya ingin ngasih tahu si bule tersebut. Lalu saya nanya ke kakak senior saya gitu kan, Kak, aku pengen bilang sama bule tersebut caranya gimana? Lakukan, Kak. Aku tahu apa yang harus aku katakan, tapi aku masih belum bisa keluarkan. Sebisa mungkin. Kak, betul kan kalau obat nyamuk itu namanya mosquito roll? Nah, betul. Nah, terus kalau di usia berapa? Ya kalau tahun 82 kurang lebih ya usia saya sekitar 19 sampai 20 lah. 20 tahun. Oke. Lalu karena saya dipaksa, akhirnya saya harus bertanya. Akhirnya saya kasih tahu. Disitulah pengalaman saya praktis bahasa Inggris aku. Nah, lama kelamaan terbiasa ya. Jadi terbiasa. Jadi kemudian memang pada akhirnya bahasa Inggris inilah yang membawa saya menjadi modal dasar saya untuk keliling dunia. Ya, artinya gini. Kalau saya lebih cenderung ingin menanyakan dari sekian negara itu, mana yang paling mempengaruhi cara berpikir Bu Syifa? Karena ada katakanlah kita ke Jepang,
Di situ ditanamkan kedisiplinan kan. Yes. Kemudian di Cina ada di situ kerja keras dan lain sebagainya. Artinya memang ada pendidikan-pendidikan sebuah negara itu yang memang menjadi sebuah yang menonjol. Dari sekian puluh negara yang Bu Syifa ini, mana yang paling masuk dalam jiwa Bu Syifa? Oke. Semua negara tentu punya kearifan masing-masing ya, keunikan masing-masing. Yang lainnya aku jadikan kenangan. Misalnya contohnya kenangan tuh gini, ketika misalnya berada di Taiwan nih. Jadi tidak ada sesuatu yang sangat membekas, tetapi dalam arti itu saya jadikan sebuah kenangan saja. Karena kalau namanya kenangan, kenapa itu ya? Wah, tanda tanya nih. Ada kenangan kok di sebuah kota cukup jadi kenangan. Atau tidak ada sesuatu yang sangat bisa dibawa membekas untuk oleh perjalanan hidup selanjutnya. Betul. Gitu kan ya. Nah, beberapa negara, beberapa kota-kota besar di negara itu memang punya karakteristik yang berbeda-beda, kan? Sangat berbeda-beda. Contohnya misalnya saya pernah berada di India bagian selatan, itu daerah Kerala. Ya, Kerala itu India tapi Muslim. Mayoritas Muslim. Nah, karakteristiknya sangat berbeda dengan kota-kota di India yang lain. Kenapa itu? Nah, itu makanya satu negara pun punya karakteristik yang berbeda. Karena India kan majority kan Hindu. Ya kan? Ya awalnya Muslim karena dipecah dengan Pakistan itu kan jadi kemudian menjadi Hindu. Artinya kenapa Kerala begitu memegas dalam hati saya? Karena di situ saya bertemu dengan manusia-manusia yang memang akhirnya mewarnai kehidupan saya. Mungkin karena sesama Muslim mungkin ya.